Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elia Sriana Sitompul dengan NIM 0704201037. Saya dari kelas Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pengampu Junaida NPD. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Junaida yang telah membimbing kami selama perkuliahan daring ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. B. Langkah-langkah pembuatan karya tulis ilmiah. A. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk karya ilmiah. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Pemilihan untuk karya ilmiah dapat dilakukan dengan cara A. Merumuskan tujuan, B. Menentukan topik, C. Menelusuri topik. Yang kedua, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Kewajiban seorang penulis karya ilmiah adalah memuaskan kebutuhan pembacanya akan informasi, yaitu dengan cara menyampaikan pesan yang ditulisnya agar mudah dipahami oleh pembacanya. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah agar tulisan kita tepat sasaran. Yang ketiga, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam suatu tulisan. B. Pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data informasi dan bahan untuk tulisan. Perpustakaan pada umumnya menyediakan berbagai koleksi data atau informasi yang terekam dalam berbagai bentuk media, seperti media cetak dan media audiovisual. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan wawancara, yaitu yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara. Yang ketiga, melaksanakan wawancara. Dan yang terakhir, mengolah hasil wawancara. C. Tahap proses penulisan. Tahap penulisan merupakan perwujudan tahap persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Pada tahap ini terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan ini harus mengkaji beberapa aspek. Yang pertama, memilih dan membatas topik. B. Merumuskan tujuan. C. Mempertimbangkan bentuk karangan. D. Mempertimbangkan pembaca. E. Mengumpulkan data pendukung. F. Merumuskan judul. G. Merumuskan tesis. H. Menyusun ide dalam bentuk karangan atau outline. Yang kedua, pemilihan topik. Pada metode ini membahas tentang apa yang akan kita tulis. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ada 4 syarat untuk memilih topik yang baik. Yang pertama, keterkuasaan. Yang kedua, ketersediaan bahan. Yang ketiga, kemenarikan. Dan yang keempat, kemanfaatan.
Agar lebih fokus, topik perlu dibatasi. Yang ketiga, tahap penulisan draft. Pada tahap ini perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar. B. Pengembangan ide masih bersifat tentatif. C. Pada tahap ini konsentrasi perhatian pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek-aspek mekanik. D. Memperbaiki ide-ide dalam karangan, berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dan yang terakhir, kegiatan, yaitu membaca ulang seluruh draft, sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar karangan dengan teman. Dan yang ketiga, merevisi dengan memperhatikan reaksi komentar atau masukan. Yang keempat, tahap penyuntingan. Pada tahap ini perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan. B. Memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. C. Aspek mekanik antara lain huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. 5. Tahap publikasi. Tahap publikasi yaitu tulisan akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap terakhir yaitu verifikasi atau evaluasi. Apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak perlu dituliskan atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan dan lain-lain. Mungkin juga ada bagian yang mengandung hal-hal yang peka, sehingga perlu dipilih kata-kata atau kalimat yang lebih sesuai tanpa menghilangkan esensinya. C. Karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, mengacu kepada teori. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, logis. Yang keempat, objektif. Yang kelima, sistematis. Yang keenam, valid. Yang ketujuh, jelas. Dan yang terakhir, seksama. Sistematika karya ilmiah. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Pada bagian pembuka ini terdiri dari 4, yaitu judul. Judul ditulis dalam satu halaman penuh dan diletakkan di halaman depan. Judul ditulis dengan huruf kapital, dilengkapi dengan informasi tentang keberadaan laporan. Yang kedua, abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi laporan yang ditulis dengan amat singkat, padat, atau tidak melebihi 400 kata. Yang ketiga, kata pengantar. Kata pengantar artinya pengantar laporan, diletakkan di bagian laporan sebelum daftar isi. Sebaiknya tidak melebihi 1 halaman. Dan yang keempat yaitu daftar isi. Daftar isi menyatakan keseluruhan isi laporan mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab-bab, dan subbab, daftar pustaka, hingga lampiran daftar pertunjukan halaman. Yang kedua, bagian naskah utama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdiri dari latar belakang. Latar belakang yaitu menguraikan alasan pembahasan topik, studi pustaka sebagai landasan, kesenjangan dengan kenyataan yang dihadapi. Yang kedua yaitu rumusan masalah, berupa pertanyaan yang timbul sebagai konsekuensi pembahasan pada latar belakang. Yang ketiga, tujuan menjelaskan upaya-upaya yang hendak dicapai. Yang keempat, batasan masalah, menjelaskan cara menjawab masalah dan tujuan yang hendak dicapai atau ruang lingkup yang hendak dibahas. Yang kedua, hipotesis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, atau teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan, dengan demikian, hipotesis merupakan kesimpulan atau perkiraan yang dirumuskan dan untuk sementara diterima, serta masih harus dibuktikan keberadaannya dengan data-data otentik yang ada. Pada bab-bab berikutnya, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan sederhana. Yang ketiga yaitu sumber data atau kajian pustaka. Sumber data atau kajian pustaka yang digunakan penulis karangan ilmiah biasanya adalah kepustakaan,
tempat kejadian peristiwa atau hasil observasi, interview, seminar, diskusi, dan sebagainya, termasuk juga mengutip dari berbagai sumber. Pembahasan terakhir mengenai bagian naskah utama yaitu metode dan teknik. Metode pengumpulan data adalah cara mencari data bagi suatu penulisan. Ada yang secara deduktif dan ada juga secara induktif. Mencari data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka, penelitian lapangan, wawancara, dan lain-lain. Teknik penelitian adalah penjabaran metode penelitian, sistem atau metode penelitian dengan meneliti langsung objeknya. Teknik penelitian yang dapat digunakan ialah teknik wawancara, angket, daftar kuis dengan masalah yang dibahas. 3. Metode pembahasan. Yang pertama, pembahasan merupakan isi atau tubuh utama laporan yang memuat seluruh pengamatan, percobaan, dan penelitian. Yang kedua, penutup. Bagian ini mengakhiri laporan penelitian yang menguraikan kaitan antara hasil penelitian, tujuan, dan kegunaan penelitian. Harus ada kolerasi antara tujuan dan kesimpulan serta kegunaan dan saran. 3. Daftar pustaka. Bagian ini memuat semua sumber yang dipakai, baik yang berupa buku maupun jurnal atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan. Yang keempat, lampiran. Lampiran pada umumnya berupa data pendukung tulisan, dapat berupa daftar pertanyaan, tabel grafik atau tulisan lain yang berbeda, tetapi masih berkaitan dengan materi yang disajikan. Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi ini adalah, dalam teknik penulisan ilmiah sangat perlu diperhatikan prapenulisan. Karena penulisan ilmiah tanpa ada persiapan sebelumnya, maka hasil ilmiah yang disajikan tidak akan menghasilkan karya ilmiah yang sempurna. Serta dalam teknik penulisan karya ilmiah, perlu pula diperhatikan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku panduan penulisan ilmiah, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang mudah dipahami dan dipelajari oleh pembaca. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.